Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai game yang sudah kami buat, yaitu game Franka Save the House. Nah, sebelum memaparkan materi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yuraregita Cahyani dengan NIM 1915091019. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai gameplay pada game yang sudah kami buat. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, pada tampilan layar terdapat tampilan awal dari game yang sudah kami buat. Ini merupakan tampilan awal pada game yang dimana dalam tampilan ini terdapat 3 tombol yang bisa pemain klik, yaitu tombol play, story, dan juga help. Tombol play yaitu untuk menuju permainan di level 1. Yang kedua yaitu tombol story. Ketika pemain mengklik tombol story, akan terdapat cerita singkat mengenai game yang sudah kami buat. Selanjutnya yaitu tombol help yang mana berfungsi untuk memberikan informasi kepada pemain awal yang belum mengetahui teknik permainan. Jadi pada game kali ini terdapat 2 pemberitahuan, yaitu yang pertama move. Jadi ketika seorang pemain ingin move, dia bisa mengklik tombol arah kiri dan juga kanan pada keyboard. Dan ketika pemain ingin menyerang, untuk menyerang ke arah kiri, pemain bisa mengklik huruf A, dan jika ke arah kanan, pemain bisa mengklik huruf D pada keyboard. Jadi saya langsung saja akan memulai permainan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada level 1 itu, nanti akan terdapat 1 monster, yang dimana ketika monster tersebut mengenai splash, maka monster tersebut akan mati dan poin akan bertambah menjadi 5. Pada level 1 dibutuhkan 50 skor untuk dapat ke level 2. Nah, pada level 2 terdapat 2 monster yang masing-masing monster jika terkena splash maka poin akan bertambah menjadi 3. Poin atau skor yang dikumpulkan pada level 2 yaitu 75 agar dapat melaju ke level 3. Pada level 3 nantinya akan terdapat 3 monster yang dimana 1 monster ketika terkena splash poin akan bertambah 1. Sedangkan pada level 3 poin atau skor yang harus dikumpulkan yaitu 100 skor. Saya akan memplay permainan. Nah, ini merupakan tampilan pada level 1, yang dimana pada level 1 mempunyai health 5 atau nyawa 5. Ketika skor sudah 50, maka akan berlanjut ke level 2 dengan nyawa sama, yaitu 5 nyawa. Nah, ketika poin 75, maka akan dilanjutkan ke level 3. Pada level 3 terdapat 3 monster tentunya, yang dimana setiap monster memiliki poin 1 skor apabila monster tersebut ketika win dan skor 100, maka akan muncul kredit yang terdapat di dalamnya, yaitu kreator dan juga aset. Nah, itu penjelasan mengenai gameplay yang kami buat pada game Franka Save the House. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep OOP dari game yang sudah kami buat. Yang pertama yaitu konsep OOP class. Jadi seperti definisinya, class merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Jadi kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Nah, pada game Franka Save the House ini terdapat beberapa kelas seperti credit, levels, menus, block, buttons, monster, player,
rumah, score, lose, shoot, shoot right, dan juga win. Itu merupakan contoh kelas yang terdapat pada game yang kami buat. Nah, selanjutnya yaitu ada objek. Jadi objek adalah instan dari kelas secara umum merepresentasikan atau template sebuah objek. Jadi sebuah instan adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Pada game Franka Save the House terdapat objek, yaitu contohnya help screen, menu screen, dan story screen, ground 1, ground 2, dan ground 3, back button, help button, start button, story button, dan objek yang lainnya. Seperti monster, monster 1R, monster 2, monster 2R, monster 3, dan monster 3R. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi OOP, konsep OOP yaitu inheritance. Jadi seperti definisinya, inheritance itu sama artinya seperti pewarisan atau penurunan. Yang artinya konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Nah, pada game Franka Save the House ini, contoh inheritance yang dapat rekan-rekan lihat yaitu terdapat pada sebelah kanan layar, yaitu ini. Jadi ini merupakan inheritance pada game Franka Save the House. Nah, selanjutnya yaitu konstruktor. Jadi konstruktor adalah sebuah kode yang dipanggil tepat sebelum sebuah objek dibuat oleh sebuah kelas. Jadi konstruktor biasanya digunakan untuk mengatur variabel sebelum digunakan. Nah, contoh konstruktor pada game Franka Save the House yaitu ada pada kelas kredit. Bisa dilihat di sini contoh konstruktor yaitu yang ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai static class. Jadi static class adalah sifat yang bisa digunakan oleh variabel atau metode jika menggambarkan statik pada variabel atau metode untuk memanggilnya. Contoh static class pada game Franka Save the House yaitu terdapat pada kelas player. Nah, ini merupakan contoh static class pada game Franka Save the House. Selanjutnya yaitu polymorphism, yaitu konsep object oriental programming yang merupakan proses untuk merepresentasikan satu bentuk ke dalam banyak bentuk. Baik, itu dia penjelasan dari saya mengenai gameplay dan juga konsep OOP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Dwi Artajaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana program dari game yang saya buat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu class word dan juga subclass monster nantinya. Itu bagian saya. Nah, jadi di awal di class word ada subclass credit, subclass level, dan subclass menu. Di mana di level terdapat 3 subclass lagi yaitu level 1, level 2, level 3. Dan di menu terdapat subclass yaitu help screen, menu screen, dan story screen. Jadi langsung saja. Misalnya di sini di credit. Jadi credit ini nantinya akan menampilkan informasi singkat mengenai game ini terbentuk mulai dari sumber aset dan juga siapa pembuat dari game ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada public void X. Nanti di sini ada kondisi di mana player jika menekan tombol enter, nantinya Greenfoot akan meset langsung kembali ke menu screen. Nah, jadi di kredit ini di setting juga ada super 560 dan juga 350, dimana ini yang nantinya menjadi size dari kredit tersebut. Nah, lalu masuk ke subclass level. Nah, jadi level ada set ukurannya, dimana ukuran dari
level ini yaitu 1200 kali 350 kali 1. Nah, di dalam level terdapat 3 subkelas menu, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Jadi di level 1 ini bisa dilihat di sini bahwa kelas level 1 merupakan bagian dari subkelas dari level. Nah, di mana di sini ada public static score, lalu ada live atau HP atau nyawa dari player nanti jika dimainkan, lalu ada title sound dan juga time, integer time. Nah, jadi semua ini dideklarasikan pada level subclass level 1 ini, dimana yang pertama ada public level 1. Di dalamnya terdapat super, prepare, title sound set volume, dan title sound play loop, dimana super ini nantinya akan mengatur ukuran dari subclass level 1, dan juga nanti prepare ini berfungsi untuk menyiapkan objek-objek yang nantinya akan diletakkan pada subclass level 1. Nah, lalu title sound di sini berfungsi untuk apabila masuk ke level 1 nanti player akan mendengarkan lagu yang berjudul game.mp3 ini, dengan nantinya sound diset dengan volume 50 dan juga lagu akan diputar berulang-ulang jika lagu sudah habis. Nah, lalu di sini ada void prepare. Nah, nanti void prepare ini akan memanggil 5 buah objek dalamnya, yaitu ground dengan ukuran 600-200. Nanti ground ini yang menjadi seperti gambar latar itu. Lalu rumah, yaitu rumah yang nantinya harus dilindungi oleh player, dan juga ada player yang nanti akan diletakkan pada koordinat nih. Lalu selain itu ada juga score value, di mana score value ini kita set dimulai dari 0 dan letaknya di koordinat ini. Begitu juga dengan HP, kita di set mulai dari angka 5. Jadi di mana nantinya game akan memiliki 5 nyawa untuk bermain dengan koordinat yang sudah ditentukan, yaitu 720, 3,30. Lalu public void act di sini berfungsi untuk menyimpan atau wadah dari checking score, enemy, dan menu title sound stop, dimana nantinya segala sesuatu yang dikerjakan pada level 1 ini akan tersimpan di public void ini atau akan dipanggil di public void act ini, dimana yang pertama ada public void checking score level 1. Nah, jadi ini merupakan void untuk melakukan checking score pada subclass level 1, dimana di sini ada kondisi dimana if level 1 HP get value sama dengan 0. Nah, jadi apabila darah atau nyawa dari player sudah mencapai 0, maka nantinya pada bagian ini akan menampilkan gambar loose, yaitu nih loose pada koordinat 600,75. Lalu akan terlihat bahwa level 1 HP set value sama dengan 0. Nanti nyawanya sudah 0 dan juga lagu akan di stop, yaitu title sound stop dengan volume yang di set dengan volume 0, dengan memunculkan lagu yang berjudul Lost MP3. Nah, lalu yang di bawahnya Greenfoot delay ini memberikan delay sebesar 350 agar ada jeda sedikit setelah player mengalami kekalahan atau level atau darah mereka sudah mencapai 0. Nah, lalu yang terakhir Greenfoot set world new menu screen. Jadinya ketika player jika nantinya kalah, dia akan di delay sebentar dan diputarkan lagu. Nantinya setelah itu dia akan kembali mereset ke menu screen. Lalu yang kedua, if level 1 score get value lebih besar sama dengan 50, jadinya apabila player mampu mencapai skor sama dengan 50, maka player nantinya akan
subclass ini akan memunculkan sebuah objek yang bernama win, bertulisan win di koordinat 600,175 dengan menampilkan bahwa skornya sudah mencapai 50. Lagu akan di stop, namun akan berubah menjadi lagu yang berjudul MP3 win dengan delay sama 350. Nah, yang bedanya apabila dia menang, nanti delay ini berfungsi untuk memberikan jeda untuk melanjutkan ke stage selanjutnya, yaitu subclass level 2. Lalu yang terakhir di sini ada public void enemy, di mana enemy di sini memiliki metode untuk memanggil musuh, di mana di dalamnya ada kondisi if time sama dengan 200. Jadi maksudnya di sini nanti apabila time yang sudah di set mencapai angka 200, maka akan ada 2 monster yang muncul pada game di subclass level 1 ini, yaitu monster 1 dengan koordinat 25274 dan juga monster yang kedua yaitu monster yang datang dari kanan dengan koordinat 1200247. Nah, apabila dia sudah mencapai waktu 200, di sini dia akan di set kembali menjadi 0. Nah, dan else di sini time plus ini maksudnya apabila dia sudah mencapai kondisi 0 ini, waktunya akan di set kembali akan terus bertambah. Dan jika dia sudah mencapai 200, kembali dia akan memunculkan 2 monster lagi baik dari kiri dan kanan. Begitu seterusnya. Lalu lanjut ke level 2. Nah, subclass level 2 ini pada dasarnya sama saja seperti subclass level 1. Namun ada beberapa yang membedakan, di mana terdapat di sini delay di if level 2 score get value. Nah, ini dia bedanya, di mana untuk memenangkan di stage level 2 player harus mendapatkan poin sama lebih besar atau sama dengan 75. Jadi ketika player sudah mendapatkan poin 75, maka dia akan menang, sama seperti level 1, di mana dia akan memunculkan objek win. Begitu juga dengan sound win dengan lagu pada titel di stop pada level 1. Lalu dia akan tetap menjalankan delay. Begitu juga dengan di sini juga beda, di mana dia nanti delaynya yang terjadi untuk dijalankan di subclass level 3. Lalu yang membedakan yang terakhir yaitu di public void enemy-nya, di mana kondisi yang terjadi di sini, kalau tadi kan 2 monster yang keluar dengan monster yang sama. Kalau di sini ada 2 monster dengan 2 jenis yang berbeda. Jadi total monster yang keluar 4. Namun perhitungannya tetap sama, di mana apabila time sudah mencapai 200, nantinya akan muncul 4 monster. Yang ini dari kiri ke kanan dan yang ini muncul dari kanan ke kiri. Begitu juga seterusnya. Jika dia sudah mencapai time 200, dia akan di set kembali menjadi 0 dan nantinya monster keluar dan waktu akan kembali diulang untuk dihitung. Jika 200 lagi, dia akan terus memunculkan monster selama player masih bermain di stage yang sama. Lalu selanjutnya yang terakhir ada subclass level 3. Nah, di sini juga sama, di mana ada pendeklarasian dari variabel score, live, lalu title sound, dan juga time. Di sini juga masih sama, di mana super menentukan ukuran, prepare menyiapkan objek, title sound juga sama, nantinya akan memplay lagu game yang berjudul game .mp3 dengan set volume yang 50, di mana pemutarannya juga nantinya akan terus di looping. Lalu yang membedakan juga sama, di mana nantinya pada public void act di sini nanti lagu yang di stop adalah lagu di level 2.
Lalu yang membedakan di sini poin dari kemenangan di stake level 3. Di mana pengondisiannya di sini jika ingin memenangkan, player harus mendapatkan poin sama dengan lebih besar sama dengan 100. Jadi player jika ingin menggunakan stake ini harus mengumpulkan 100 poin. Nah, di mana nantinya delay yang terjadi di sini akan membawakan ke kelas kredit, bukan ke stake selanjutnya karena ini merupakan stake terakhir. Nah, dan juga yang membedakan di sini public enemy-nya. Di sini akan menjadi bertambah yaitu 6 monster, di mana 2 monster yang muncul, monster 1 akan muncul dari kiri ke kanan dan monster 1R ini akan muncul dari kanan ke kiri. Di mana begitu juga untuk monster 2, monster 3. Nah, di sini yang berbeda itu penambahan monster 3-nya. Jadi totalnya ada 6 monster yang akan keluar di kondisi ini. Begitu juga dengan waktunya, di mana time sudah mencapai 200, 6 monster ini akan keluar terus berulang-ulang sampai player memenangkan atau kalah di stake ini. Jadi segitu aja untuk yang level. Sekarang masuk ke subclass menus. Nah, jadi bisa dilihat di sini di mana ada pendeklarasian public static title sound untuk variabel sound. Terus di sini ada ukuran dari menus tersebut. Lalu di sini ada pemberian objek di mana jika player berada pada menus, maka nantinya akan ada tombol story button, start button, help button, lagu yang berjudul menus.mp3 dengan set volume 50 dan lagu yang di play loop atau terus disetel berulang-ulang apabila sudah selesai berputar. Lalu di sini juga di sini add object new back button ini, di mana apabila dia tidak berada pada kelas menu screen, maka yang muncul hanyalah back button ini. Jadi begitu di menus. Lalu di dalam menus terdapat 3 buah subclass, yaitu help screen, menu screen, dan story screen. Nah, di mana ini hanya merupakan gambar untuk mendasari button-button yang disetting di menus. Di mana nantinya jika help screen diklik atau dipencet oleh player, maka di sini ada program untuk menghentikan lagu yang berputar yang tadi, yaitu menus.mp3 tadi. Sedangkan di story button juga sama seperti help screen, dia hanya memberikan background layar dengan ukuran yang sudah diset pada subclass menus. Lalu untuk menu screen juga sama, dia hanya background. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yehuda Bezalel Wida Pratama dengan NIM 19150909155. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai subclass block dan subclass button. Jadi subclass block ini merupakan subclass dari superclass aktor, yang dimana subclass block ini memiliki beberapa subclass lagi, seperti subclass ground 1, subclass ground 2, dan subclass ground 3. Nah, jadi blok ini merupakan superclass dari subclass ini, yang ketiga ini. Kemudian blok
superclass block ini memiliki fungsi sebagai objek yang akan ditampilkan pada setiap levelnya. Kemudian subclass ground 1 ini memiliki fungsi sebagai objek yang akan ditampilkan pada level pertama, level 1. Kemudian subclass ground 2 memiliki fungsi sebagai objek yang akan ditampilkan pada level 2. Dan yang terakhir ada subclass ground 3, yang dimana subclass ground 3 ini memiliki fungsi sebagai objek yang akan ditampilkan pada level 3. Nah, baik, selanjutnya di sini ada subclass button, yang dimana subclass button ini merupakan subclass dari superclass aktor, yang dimana subclass button ini memiliki beberapa subclass lainnya, seperti subclass back button, subclass help button, kemudian subclass start button, dan subclass story button. Nah, di sini terjadi beberapa penurunan subclass, yang dimana pertama subclass button ini merupakan subclass dari superclass aktor, yang dimana sekarang superclass button ini memiliki beberapa subclass seperti subclass back, subclass help, start, dan story, yang dimana penurunan subclass ini biasanya disebutkan sebagai interhands. Kemudian di sini ada beberapa kondisi pada class button ini, yang dimana terjadi suatu kondisi apabila mouse digerakkan kepada suatu button dan mengklik, kemudian button tersebut akan berubah menjadi terang warnanya. Nah, jika tidak, maka button tersebut gambar tidak akan berubah. Kemudian di sini terjadi kondisi di mana jika kita menekan mouse pada suatu button, maka button tersebut akan mengecil gambarnya. Kemudian ada kondisi di mana ketika mouse diklik dan digerakkan ke suatu button, maka gambar button tersebut akan berubah. Nah, apabila tidak diklik dan tidak digerakkan, maka tidak akan ada perubahan gambar satupun. Nah, kemudian di sini terjadi beberapa kondisi di mana ketika kita mengklik mouse, maka gambar button akan tetap, yang dimana ada jika kita mengklik start button, maka tampilan akan menuju ke in-game-nya atau langsung ke level 1. Kemudian ada kondisi di mana jika kita mengklik story button, maka tampilan akan menuju ke story screen atau tampilan story. Dimana kemudian di sini ada kondisi jika kita mengklik help button, maka akan menampilkan help screen atau tampilan akan ditujukan ke help. Dan ada kondisi juga di mana jika kita mengklik back button, maka akan menuju ke tampilan yang awal atau ke menu screen. Kemudian untuk subclass yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada kelas aktor, di mana dia memiliki subclass monster. Nah, jadi subclass monster di sini berfungsi untuk
memisahkan atau merangkum subclass dari monster-monster yang ada pada game ini. Nah, langsung saja seperti yang pertama, yaitu monster 1. Nah, jadi monster 1 ini memiliki public void act, di mana dia di set untuk bergerak +1 terus dari koordinat yang sudah ditentukan. Lalu di sini ada pengkondisian di mana if is touching shoot.class. Nah, artinya apabila shoot nanti menyentuh kelas atau kelas monster, nantinya monster akan menghilangkan shoot atau slash yang nantinya ditembakkan ke monster tersebut. Nah, di mana di sini di set bahwa monster 1 ini memiliki poin 5 pada subclass level 1, 5 poin pada subclass level 2, dan 5 poin pada subclass level 3. Nah, di mana nantinya apabila tembakan atau shoot ini atau slash yang nantinya diberikan oleh player menyentuh dari monster, maka dia akan memplay sound yang berbunyi yang berjudul kill.mp3. Di mana di sini juga disetting akan muncul lagi sebuah monster baru pada koordinat ini, dan juga monster yang tadinya tersentuh akan menghilang. Jadi memberikan efek bahwa berhasil dikalahkan. Lalu di sini juga ada kondisi, maka jika is touching menyentuh rumah.class atau kelas rumah, maka nantinya nyawa yang berada pada player akan berkurang, baik pada subclass level 1, subclass level 2, ataupun subclass di level 3. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa apabila monster menyentuh, maka monster juga nantinya akan muncul kembali pada koordinat ini 25,7. Nah, lalu nantinya jika dia juga menyentuh rumah, maka monster yang berhasil menyentuh akan hilang di tampilan game. Jadi itu untuk monster 1, di mana dia bergeraknya positif, yaitu dari kiri ke kanan. Lalu untuk monster yang 1R, jadi ini merupakan mirror dari monster 1. Karena pada game ini nantinya akan muncul monster yang dari dua arah yang berbeda. Oleh sebab itu makanya set location yang disetting di sini yaitu min, di mana nanti pergerakannya negatif, yaitu dari kanan ke kiri, dengan set location yaitu koordinat yang ditentukan di sini yaitu 1200, 247. Lalu di sini juga masih sama, di mana apabila monster menyentuh tembakan dari kanan atau shoot right class, makanya dia akan menghilangkan efek serangan, lalu player akan mendapatkan skor 5, baik di subclass level 1, level 2, level 3, akan mengeluarkan sound dengan judul kill.mp3, dan juga di sini di mana nantinya monster akan muncul kembali pada koordinat ini, dan monster yang berhasil dikalahkan akan dihilangkan dari tampilan. Begitu juga sama jika monster berhasil menyentuh rumah, maka nantinya subclass di level 1, baik level 1, level 2, level 3, monster akan berhasil mengurangi 1 nyawa dari si player tersebut, nyawa player tersebut. Dan begitu juga dengan ini, jika dia berhasil masuk, maka nantinya monster tersebut akan muncul kembali pada koordinat ini, di mana monster yang berhasil menyentuh rumah juga akan menghilang. Nah, lalu sama saja di monster yang kedua atau 2 right juga, dan di subclass monster 3 dan 3 right. Nah, namun ada sedikit perbedaan di sini. Mana yang membedakan adalah kecepatan dari monster 2 ini. Di mana monster 2 ini memiliki kecepatan +2. Lebih cepat daripada monster 1.
Dan monster ini nantinya memiliki skor yaitu 3. Kalau yang tadi kan 5, dimana nantinya monster 2 ini hanya memberikan 3 poin untuk player. Dan sisanya masih sama semuanya. Mulai dari pengurangan level dan juga di sini juga ada beda. Dimana monster 2 ini nantinya akan muncul pada subclass level 2 dan level 3. Berbeda dengan monster yang subclass monster 1 dimana ia akan muncul pada subclass level 1, level 2, level 3. Lalu monster 2R untuk monster yang bergerak ke arah kanan, dari kanan ke kiri. Nah, jadi di sini dia kecepatannya juga sama min 2 dengan koordinat yang berbeda yaitu 1202,47. Nah, lalu di sini sisanya masih sama. Dia hanya menghasilkan poin 3 untuk player. Dan dia juga masih sama muncul pada level subclass level 2 dan subclass level 3. Lalu untuk monster ketiga. Nah, di sini lebih sulit lagi, di mana monster ini memiliki kecepatan yang paling cepat yaitu kecepatan plus 3. Dan di sini saya setting juga di mana dia memiliki memiliki skor 1, berbeda dengan monster-monster sebelumnya, di mana dia memiliki kecepatan yang paling cepat namun hanya menghasilkan skor 1 atau skor yang paling kecil, dan sisanya masih sama seperti monster-monster yang lainnya, di mana dia mengurangi 1 HP dari player. Jika dia menyentuh rumah, dia akan menghilang. Dan juga apabila dia berhasil menyentuh rumah, dia akan menambah atau muncul lagi pada koordinat 25,247. Begitu terusnya. Lalu untuk yang subclass monster terakhir yaitu monster 3R. Nah, di sini juga masih sama, di mana di sini dia memiliki kecepatan atau pergerakan min 3, lebih cepat daripada monster RR yang lain. Mana set location-nya masih sama, di mana dia sama dengan monster 3, hanya menghasilkan 1 poin. Dan juga dia hanya mengurangi 1 HP dari player. Maaf, tadi pencet. Nah, jadi sekian yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya penjelasan dari beberapa codingan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kelas dan subkelas yang terdapat pada game Franka Save the House. Yang pertama yaitu pada kelas player. Jadi, kelas player merupakan sebuah aktor yang menjadi karakter utama dalam game ini. Nah, pada Public Void Keyboard Control, dideklarasikan tentang kontrol aktor. Jika menekan keyboard kanan, maka aktor bergerak ke kanan. Begitupun seterusnya. Nah, pada Public Void Animate Right, mendeklarasikan pergerakan aktor di mana hanya mengatur movement khususnya untuk gerakan ke kanan dengan banyak gambar sebanyak 4, dan setiap gambar akan berganti jika sudah berjumlah 6 frame, maka gambar berganti. Kondisi ini juga berlaku saat aktor bergerak ke kiri. Selanjutnya yaitu pada Public Void Slashing. Terdapat sebuah kondisi jika user menekan A, maka akan memunculkan shooting counter ++ dan memunculkan objek serangan ke arah X-1 atau ke arah kiri. Sama halnya jika user menekan huruf D, maka memunculkan objek serangan ke arah kanan. Selanjutnya yaitu pada kelas rumah. Kelas rumah merupakan superkelas yang berfungsi untuk
menyimpan subkelas rumah 1, rumah 2, dan juga rumah 3. Selanjutnya yaitu subkelas rumah 1. Nah, subkelas rumah 1 ini merupakan turunan dari kelas rumah yang berfungsi untuk menampilkan objek rumah pada level 1. Selanjutnya, subkelas rumah 2. Subkelas rumah 2 merupakan turunan dari kelas rumah yang berfungsi untuk menampilkan objek rumah pada level 2. Selanjutnya yaitu subkelas rumah 3. Subkelas rumah 3 merupakan turunan dari superkelas rumah yang berfungsi untuk menampilkan objek rumah pada level 3. Selanjutnya yaitu kelas score. Pada public score dideklarasikan string dan kumpulan karakter baru. Selanjutnya yaitu public score atau string prefix. Dideklarasikan untuk membuat kelas score baru dan nilainya diinisiasikan menjadi 0 untuk mengambil gambar kelas. Selanjutnya yaitu public void act yang dideklarasikan untuk menganimasikan tampilan dari kelas score baik hitungan naik maupun hitungan turun. Selanjutnya yaitu public void add integer score. Dideklarasikan untuk menambahkan skor baru ke nilai penghitung saat ini. Selanjutnya yaitu public int get value. Dideklarasikan untuk mengembalikan nilai ke pengetahuan saat ini. Selanjutnya yaitu public void set value integer new value. Dideklarasikan untuk menetapkan nilai skor baru. Selanjutnya yaitu public void set prefix dalam kurung string prefix. Dideklarasikan untuk menetapkan teks yang akan diambil pada kelas word. Yang terakhir yaitu private void update image. Dideklarasikan untuk memperbarui tampilan layer yang menampilkan nilai pada saat itu. Selanjutnya yaitu class loose. Class loose merupakan kelas yang berfungsi untuk menampilkan ketika game tidak berhasil dimenangkan. Selanjutnya, class shoot. Class shoot merupakan kelas yang berfungsi untuk memunculkan serangan dari kanan dengan mendeklarasikan void act jika kelas ini sudah sampai di ujung world akan di-remove. Selanjutnya yaitu shoot right. Kelas shoot right merupakan kelas yang berfungsi untuk memunculkan serangan dari kanan dengan mendeklarasikan void act jika kelas ini sudah sampai di ujung world, maka akan di-remove. Yang terakhir yaitu class win. Class win merupakan kelas yang berfungsi untuk menampilkan ketika game berhasil dimenangkan. Jadi itu dia penjelasan mengenai game Franka Save the House dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.